Jadi nanti kalau zaat sama orang, zaat sudah, jangan disapa 3 hari. Silaturahim yang syar'i ini, yang bagus kayak gini nih ya. Apa bahayanya memutus tali silaturahmi? Yang pertama, apa bahayanya memutus tali silaturahmi? Yang pertama, mahbutul amal, amalnya hangus. Sering saya ceritakan dulu ada orang soleh, gara-gara apa? Memutus silaturahmi dengan pamannya karena dia masih miskin, nggak pernah didatangi, nggak pernah disapa. Sampai kiai yang punya pondok itu ditaruh di tempat yang arwahnya orang-orang yang jelek, dikumpulkan di barhut. Kenapa? Karena punya salah kepada majedin, mutus silaturahmi dengan pamannya. Yang kedua, qat'u hablil wisal ma Allah. Orang kalau sudah memutus silaturahmi, dia berarti telah memutus hubungan dengan Allah. Kata Allah, ya Rahim, anar Rahim, man qata'aki qata'tuk wa man wasolaki wasoltuk. Wahai Rahim, syagaktu min asma'i, kau aku penggalkan daripada namaku Rahim. Siapa yang memutusmu, akan aku putus barokah rezekinya, umurnya, kebahagiaannya, aku putus. Waman wasolaki wasoltuk, siapa yang menyambung kau, aku akan sambung kebahagiaannya, rezekinya, umurnya, kesehatannya, aku akan berikan, aku akan alirkan, aku akan sambung. Jadi orang kalau mutus silaturahmi, maka diputus. Kalau mau mutus silaturahmi yang baik, kalau memang harus nggak nyapa, nggak ada masalah. Yang penting kalau ketemu sudah sapa. Nggak harus kita ini kumpul setiap saat. Kita nggak cocok kok sama dia, sudah. Yang penting kita nggak benci, nggak riba dia, nggak ngomongi dia, sudah. Nggak harus kumpul, ketemu, sudah selesai. Enggak Beb, harus tukaran, carikan cara. Oke, kita carikan. Kalau memang harus tukaran, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi nanti kalau zaat sama orang, zaat sudah, jangan disapa 3 hari. Hari keempat, telepon, ayo makan bakso bersama. Ini hari keempat. Kalau kita masih masalah, kita kena bala dari Allah. Hari keempat makan bakso. Hari kelima, nggak nyapa lagi boleh. Hari ke-6 nggak nyapa, hari ke-7 nggak nyapa, hari ke-8 panggil, hari ke-8 ini lebih nanti kita masalah, ayo makan bakso lagi lah. Tukaran kayak gini namanya apa namanya? Qati'atur rahim syar'i namanya. Qati'atur rahim yang syar'i ini, yang bagus kayak gini nih ya. 3 hari tukaran, 4 harinya makan bakso seperti itu. Nyaman tak nyaman? Nyaman hatibi jadi ya. Yang ketiga, man'u min dukhulil jannah. Nggak mungkin bisa masuk surga. Yang keempat, man'u nuzulir rahmah. Orang kalau ada yang bertengkar, jangankan rumahnya 2 orang ini, 1 desa itu nggak diturunkan rahmat. Kenapa? Karena ada qati'atur rahim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah mau baca doa, mau nutup, apa? Yang hadir ada 2 orang yang nggak nyapa, diem. Akhirnya kelamaan, orang yang bertikai ini keluar duluan, baru diangkat tangan sama Abdullah bin Mas'ud. Ditanya, kok lama baru mau baca doa? Abdullah bin Mas'ud, tadi ada 2 orang yang saling bermusuhan, aku takut tuh aku tidak diterima oleh Allah, aku tunggu dia keluar. Kenapa? Rahmat Allah nggak mungkin masuk ke satu daerah jika di situ ada orang yang bertikai. Yang kelima, apa? Menghilangkan dinding penahan bala. Di daerah kita ini setiap ada bala, tergantung zikir, wirid, orang soleh, orang alim, bacaan Al-Quran akan menjadi tameng dan dinding untuk melindungi desa kita. Ketika di situ ada yang bertikai, maka pelindungnya itu akan dibuka oleh Allah, sehingga kapan turun bala, daerah itu akan langsung mendapatkannya. Kenapa? Karena dindingnya pecah, karena di daerah tersebut ada orang yang memutus tali silaturahmi. Allahumma shalli ala Muhammad.